Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, selalu sehat ya. Di pembelajaran kali ini, Bu Nima akan meneruskan materi di tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Tetap semangat dalam pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertatap muka. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ini. Nah, di sini Bu Nimah mempunyai sebuah cerita yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Mari kita baca cerita itu sama-sama ya, silahkan. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangkuku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut diteladani. Nah, dari cerita tersebut, kalian bisa menemukan berapa tokoh dalam cerita itu? Ya, 2. Siapakah dia? Betul sekali, Ida dan Gugut. Terus dalam cerita tersebut watak dari Ida dan Gugut gimana anak-anak?
Iya, wataknya adalah jujur, bertanggung jawab, pandai, tenang, dan dapat berkomunikasi. Kalau Guguk gimana? Iya, Guguk itu wataknya tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Terus manakah yang harus kita tiru? Iya, tokoh dari Ida patut kita tiru dan tokoh Guguk tidak patut kita untuk tiru ya anak-anak. Nah, dari cerita tersebut, apakah berkaitan dengan sila Pancasila pada sila pertama atau tidak ya? Iya, berkaitan. Dalam hal apa contohnya? Iya, berkaitan dalam hal jujur, sifat yang dimiliki oleh Ida. Jadi kita sebagai siswa kita harus selalu jujur. Misalkan Bunimah kasih tugas, kalian di rumah yang mengerjakannya ya, bukan ibu atau bapak kalian yang mengerjakan atau bahkan kakak kalian, karena itu tugas kalian ya anak-anak. Anak-anak, sikap jujur itu sangat bermanfaat. Apakah manfaat dari sifat jujur itu? Ini dia. Ya, itu adalah manfaat dari sifat jujur. Maka dari itu kalian harus selalu jujur ya anak-anak. Nah, selain jujur ada beberapa sikap yang sesuai dengan sila pertama dan akan Bunimah jabarkan sebagai berikut. Di sini Bunimah memiliki beberapa gambar. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada Lani yang sedang berdoa sebelum makan. Yang kedua terdapat beberapa warga yang sedang kerja bakti. Gambar ketiga terdapat Lani yang tengah mengingatkan Siti untuk segera sholat karena azan sudah tiba. Walaupun Lani bukan beragama Islam, tapi dia tetap mengingatkan Siti. Ini namanya toleransi umat beragama. Gambar keempat adalah Rani yang sedang menjalankan ibadah sembahyangnya di pura. Gambar kelima yaitu beberapa anak yang tengah mengadakan musyawarah. Gambar keenam adalah Pak Doni yang datang ke rumah tetangganya yang berbeda agama untuk mengucapkan bela sungkawa. Dari beberapa gambar ini, manakah yang termasuk sila pertama? Ayo. Iya, betul, yang termasuk sila pertama yaitu gambar 1, 3, 4, dan 6. Kalian sudah paham kan? Dan akhirnya video pembelajaran untuk pembelajaran keempat sudah selesai ya. Semoga kalian memahaminya dan terus belajar ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.